Hari ini kita akan kembali membahas soal TKP, tes karakteristik pribadi, yang mana soal ini selalu ada dalam tes CPNS, dan tentunya soal ini selalu terbaru dan terupdate. Oke teman-teman, langsung saja kita ke contoh soal berikut ini. Pada saat harus memecahkan suatu persoalan, maka biasanya pikiran saya mudah beralih jika benar-benar terganggu dan berpindah pada tugas lainnya. B. Fokus pada tugas tersebut apapun gangguannya sampai mendapat solusinya. C. Mudah teralihkan pada hal lain jika ada gangguan sedikit saja. D. Masih tetap fokus jika yang muncul hanya gangguan kecil saja. Atau E. Mudah menyerah jika tidak segera mendapatkan solusinya. Oke teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah B, fokus pada tugas tersebut apapun gangguannya sampai mendapat solusinya. Nah, sikap fokus dan tekun dalam menyelesaikan tugas menunjukkan ketekunan dan keuletan dalam mengatasi persoalan. Nah, jawaban B ini memiliki atau mendapatkan skor 5. Nah, ketika tadi teman-teman memilih jawaban D, masih tetap fokus jika yang muncul hanya gangguan kecil saja, maka skornya adalah 4. Karena meskipun dapat teralihkan oleh gangguan kecil, kemampuan untuk tetap fokus menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi distraksi. Kemudian pilihan C, mudah teralihkan pada hal lain jika ada gangguan sedikit saja, skornya ada 3. Kemampuan untuk tetap fokus dapat ditingkatkan, namun masih ada kecenderungan teralihkan oleh gangguan. Dan skor 2 ada pada pilihan A, mudah beralih jika benar-benar terganggu dan berpindah pada tugas lainnya. Jadi teman-teman, kecenderungan untuk beralih tugas dapat mempengaruhi efisiensi dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan karena ini soal TKP, maka skor tertinggi adalah 5 dan skor terendah adalah 1. Nah, skor 1 ini ada pada jawaban E, mudah menyerah jika tidak segera mendapatkan solusinya. Sikap menyerah dapat menjadi hambatan dalam menyelesaikan suatu persoalan. Peningkatan ketahanan terhadap tantangan sangat diperlukan dalam dunia kerja. Baik teman-teman, tetap semangat. Kita ke soal selanjutnya. Anak muda adalah salah satu target utama berbagai kelompok radikal untuk dipengaruhi dan direkrut sebagai simpatisan gerakan radikal di berbagai belahan dunia. Di era digital, metode penyebaran paham radikalisme tidak lagi melalui pertemuan face-to-face atau langsung, melainkan memanfaatkan teknologi informasi dan internet. Perkembangan penggunaan internet yang makin masif seringkali dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi dan doktrin radikal, menjajaki dan menjaring kader-kader potensial. Sebagai seorang generasi milenial, apa yang bisa Anda lakukan untuk menangkal bahaya radikalisme di lingkungan sekolah? A. Menggali informasi sebanyak mungkin dan berhati-hati sebelum mengikuti kegiatan dan kelompok sosial tertentu. B. Menyeleksi teman pergaulan berdasarkan latar belakang keluarga dan sosial. C. Menjalankan tugas sebagai pelajar sebaik mungkin dan fokus pada nilai akademik. D. Menghindari kegiatan organisasi yang berasal dari luar sekolah. Atau E. Rajin mengikuti kajian keagamaan untuk memperoleh pemahaman agama yang benar. Baik teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik.
Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah A, menggali informasi sebanyak mungkin dan berhati-hati sebelum mengikuti kegiatan dan kelompok sosial tertentu. Nah, sikap ini menunjukkan kecermatan dan kehati-hatian dalam memilih lingkungan sosial, serta kemauan untuk memahami informasi sebelum terlibat. Nah, untuk skor 5, tentunya teman-teman ada pada pilihan A tadi, kemudian skor 4 ada pada pilihan E, rajin mengikuti kajian keagamaan untuk memperoleh pemahaman agama yang benar. Nah, pemahaman agama yang benar dapat memberikan landasan yang kuat untuk menolak paham radikalisme. Kajian keagamaan yang baik dapat membentuk pemahaman yang seimbang. Selanjutnya, skor 3 ada pada pilihan B, menyeleksi teman pergaulan berdasarkan latar belakang keluarga dan sosial. Nah, teman-teman, seleksi teman ini berdasarkan latar belakang keluarga dan sosial dapat menjadi langkah pertahanan awal terhadap pengaruh radikal. Skor 2 ada pada pilihan D, menghindari kegiatan organisasi yang berasal dari luar sekolah. Nah, menghindari kegiatan organisasi dari luar sekolah dapat membantu meminimalkan risiko atau risiko terpapar ideologi radikal. Dan skor terendah atau skor 1 ada pada pilihan C, menjalankan tugas sebagai pelajar sebaik mungkin dan fokus pada nilai akademik. Meskipun fokus pada nilai akademik penting, hal ini mungkin tidak langsung berkaitan dengan menangkal bahaya radikalisme. Baik teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Sore ini Anda dan keluarga besar sedang mengadakan acara ramah tamah di rumah orang tua Anda. Di tengah kerama antara anggota keluarga, beberapa anggota keluarga yang berusia remaja terlihat asik dengan gawai masing-masing dan tidak responsif ketika diajak berbicara. Bagaimana sikap Anda sebaiknya? A. Melanjutkan pembicaraan dengan anggota keluarga yang lain karena berpikir mereka sedang berkomunikasi dengan teman di dunia maya. B. Menarik gawai mereka dan menahannya hingga acara keluarga selesai. C. Memberikan nasihat kepada mereka untuk memaksimalkan waktu bersama keluarga. D. Melaporkan mereka kepada orang tua masing-masing agar diberikan nasihat secara langsung. Atau E. Menanyakan alasan mereka menggunakan gawai dan mengingatkannya untuk tidak menggunakan gawai apabila tidak penting. Baik teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah C, memberikan nasihat kepada mereka untuk memaksimalkan waktu bersama keluarga. Nah, memberikan nasihat dapat menjadi cara yang baik untuk mengajak mereka sadar tentang pentingnya interaksi sosial dalam acara keluarga. Nah, pilihan C ini mendapat skor 5 dan skor 4 ada pada pilihan E, menanyakan alasan mereka menggunakan gawai dan mengingatkannya untuk tidak menggunakan gawai apabila tidak penting. Jadi, bertanya dengan ramah tentang alasan penggunaan gawai dapat membuka dialog dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyadari dampak dari aktivitas mereka. Skor 3 ada pada jawaban A, melanjutkan pembicaraan dengan anggota keluarga yang lain karena berpikir mereka sedang berkomunikasi dengan teman di dunia maya. Jadi memberikan asumsi positif bahwa mereka mungkin sedang berkomunikasi dengan teman di dunia maya sehingga melanjutkan interaksi dengan anggota keluarga yang lain. Skor 2 teman-teman ada pada pilihan B, menarik gawai mereka dan menahannya hingga acara keluarga selesai. Nah, tindakan ini mungkin terlalu otoriter dan dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Skor 1 atau skor terendah ada pada pilihan D, melaporkan mereka kepada orang tua masing-masing agar diberikan nasihat secara langsung. Jadi teman-teman, langkah ini mungkin terlalu drastis dan sebaiknya dihindari, kecuali dalam situasi tertentu yang memerlukan perhatian orang tua.
Anda adalah orang yang sangat loyal dengan kantor. Meskipun istri Anda saat ini sedang menunggu lahir anak pertama, Anda tetap masuk kerja. Di saat Anda melayani konsumen, tiba-tiba istri Anda menelpon. Apa yang Anda lakukan? A. Memprioritaskan konsumen karena Anda berprinsip bahwa konsumen adalah raja. B. Mengheningkan panggilan telepon dan melayani konsumen dengan baik. C. Mengangkat telepon setelah konsumen selesai dilayani. D. Mengangkat telepon dengan sebelumnya memohon maaf kepada konsumen. Atau E. Menceritakan kondisi istri kepada konsumen dan mengangkat teleponnya. Baik teman-teman, silakan dijawab. Teman, jadi jawabannya adalah C, mengangkat telepon setelah konsumen selesai dilayani. Nah, prioritaskan pelayanan kepada konsumen terlebih dahulu dan kemudian dengan hormat menjawab panggilan dari istri setelah transaksi selesai. Ini mencerminkan komitmen terhadap pekerjaan. Skor 4 teman-teman ada pada pilihan E, menceritakan kondisi istri kepada konsumen dan mengangkat telepon. Jika situasinya mendesak, memberitahu konsumen tentang kondisi darurat dan meminta izin sejenak untuk menjawab panggilan istri. Ini menunjukkan kejujuran dan kepedulian terhadap keadaan keluarga. Skor 3 ada pada jawaban D, mengangkat telepon dengan sebelumnya memohon maaf kepada konsumen. Jadi meminta maaf kepada konsumen sebelumnya dan menjawab panggilan istri, meskipun hal ini dapat diterima tetapi tetap memberikan dampak terhadap pelayanan kepada konsumen. Skor 2 ada pada pilihan B, mengheningkan panggilan telepon dan melayani konsumen dengan baik. Mengabaikan panggilan istri dan melanjutkan melayani konsumen bisa dianggap kurang peka terhadap keadaan darurat tertentu. Skor 1 ada pada pilihan A, memprioritaskan konsumen karena Anda berprinsip bahwa konsumen adalah raja. Nah, teman-teman memiliki prinsip melayani konsumen dengan baik, tetapi perlu mempertimbangkan keadaan darurat yang dapat memerlukan tanggung. Hari ini Anda dan keluarga Anda memutuskan untuk liburan keluar kota. Pada saat ingin ke bandara, tetangga Anda datang untuk meminjam mobil karena orang tuanya mengalami serangan jantung dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, jika Anda meminjamkan mobil, Anda dan keluarga Anda akan terlambat ke bandara. Di situasi ini, apa yang akan Anda lakukan? A. Menelpon ambulans agar datang menjemput tetangga Anda sehingga Anda dan keluarga Anda bisa ke bandara. B. Mengantarkan tetangga Anda menuju rumah sakit, setelah itu baru ke bandara. C. Meminjamkan mobil kepada tetangga Anda dan menggunakan transportasi lain untuk ke bandara. D. Mengantarkan tetangga Anda ke rumah sakit dan membatalkan rencana liburan. E. Mengantarkan tetangga Anda dan meminta keluarga untuk ke bandara terlebih dahulu menggunakan taksi online. Baik teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik.
jawabannya adalah mengantarkan tetangga Anda ke rumah sakit dan membatalkan rencana liburan. Nah, skor 5 pada jawaban D ini karena mengutamakan kesejahteraan dan kebutuhan darurat tetangga yang mengalami serangan jantung adalah prioritas utama. Membatalkan rencana liburan untuk membantu tetangga mencerminkan nilai-nilai empati dan kepedulian. Skor 4 teman-teman ada pada pilihan B, mengantarkan tetangga Anda menuju rumah sakit, setelah itu baru ke bandara. Jadi menolong tetangga dan memastikan dia sampai di rumah sakit dengan aman sebelum melanjutkan perjalanan ke bandara. Ini juga menunjukkan sikap kepedulian terhadap kondisi darurat. Skor 3 ada pada pilihan E, mengantarkan tetangga Anda dan meminta keluarga untuk ke bandara terlebih dahulu menggunakan taksi online. Jadi menyusun solusi praktis dengan mengantarkan tetangga dan meminta keluarga untuk melanjutkan ke bandara menggunakan taksi online, meskipun tetap bisa mencerminkan kepedulian, namun keadaan darurat kesehatan harus diutamakan. Skor 2 teman-teman ada pada pilihan C, meminjamkan mobil kepada tetangga Anda dan menggunakan transportasi lain untuk ke bandara. Selanjutnya, skor 2 ini mencari solusi untuk membantu tetangga dan masih melanjutkan rencana liburan. Meskipun meminjamkan mobil bisa membantu, namun menghadapi situasi darurat kesehatan perlu keputusan yang lebih tegas. Skor 1 atau skor terendah teman-teman ada pada pilihan A, menelpon ambulans agar datang menjemput tetangga Anda sehingga Anda dan keluarga Anda bisa ke bandara. Sementara memanggil ambulans bisa menjadi solusi, namun memerlukan waktu yang mungkin tidak sesuai dengan keadaan darurat. Keadaan darurat kesehatan memerlukan tindakan segera. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Teman-teman, daftar sekarang juga di Ceria Bimbel ASN. Siapkan diri Anda menjadi ASN yang tangguh dan berkualitas bersama Ceria Bimbel ASN. Di sini Anda akan belajar secara terstruktur dan menyenangkan, dipandu oleh pengajar yang berpengalaman tentunya dan materi yang up to date. Teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai TIU, TWK, dan TKP. Jangan tunggu nanti, masa depan Anda dimulai dari sekarang. Segera daftar dan hubungi admin kami di WhatsApp 085 399 090 388 atau mengunjungi Instagram kami di Ceria Bimbel ASN, TikTok Ceria Bimbel ASN, dan boleh melalui email ceriabimbel@gmail.com. Sampai jumpa dan terima kasih.